ini adalah uji beda atau uji hubungan dari dua kelompok atau lebih ya. Jadi bisa misalnya eh, bukan dua kelompok, artinya dua variabel ya, hubungan dua variabel dengan variabelnya itu dalam bentuk kategori. Kategorinya bisa dua atau lebih dari dua. Kalau misalnya, kalau ada yang mau merekam, silakan direkam dulu. Saya lupa tadi. Ya. Misalnya di sini di contoh yang kalau kalian baca di sini ada tabel 2 kali 2 ya. Artinya variabel dependen dan variabel independennya masing-masing terdiri dari dua kategori. Di sini contohnya dapat apakah ada hubungan merokok dengan kanker paru. Merokoknya dalam dua kategori yaitu merokok dan tidak merokok dan kanker parunya juga dalam dua kategori yaitu kanker paru dan tidak kanker paru. Ya, sehingga akan membentuk yang namanya tabel 2 kali 2. Jadi kalau kalian lihat di sini tabelnya ini ya, merokok dan kanker paru satu, merokok dan tidak kanker paru satu, jadi dua, tidak merokok dan kanker paru tiga, tidak merokok dan tidak kanker paru empat. Jadi ada tabel 2 kali 2, 2 kali 2. Sekarang nanti ada setelah ini tabel lebih dari 2 kali 2. Jadi yang kategorinya lebih dari dua. Kita buka dulu untuk yang datanya ya. Sebentar. Kalian buka data yang kemarin saya kasih ya. Kita masih buka di file yang kemarin. Sudah dibuka semua datanya? Sudah. Ya, sekarang kita mulai yang apa namanya, tabel 2 kali 2 dulu ya. Merokok tadi dua kategori, kanker paru dua kategori. Jadi hipotesisnya apakah ada hubungan merokok dengan kanker paru. Kalau kalian butuh data deskriptif, buka dulu di sini. Seperti yang sudah saya ajarkan minggu kemarin, di analyze, deskriptif, diklik yang frekuensis ya. Kemudian pindahkan merokok dan tidak merokok. Sorry, merokok dan kanker paru. Kemudian oke. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi yang merokok ada 30, tidak ada data yang kosong atau hilang. Kanker paru ada 30, respondennya tidak ada data yang. Kemudian di tabel frekuensi kita bisa lihat bahwa yang merokok ada 15 orang, 50%, yang tidak merokok juga ada 15 orang, 50%. Kemudian yang kanker paru ada 17 orang atau 56,7% dan yang tidak kanker paru ada 13 orang atau 43,3%. Ya. Ini untuk data deskriptifnya. Sekarang kita pindah ke analisis chi-square-nya ya untuk menguji apakah ada hubungan antara merokok dengan kejadian kanker paru. Kalian harus diingat ya. Jadi untuk chi-square itu datanya harus data kategori, tidak boleh data yang aslinya. Kita buka di analyze, di
deskrip, sorry, di deskriptif, kemudian di cross tab. Oke, kalau sudah kita klik merokok, pindahkan ke row, kanker paru pindahkan ke kolom. Sudah? Sudah, Prof. Kalau sudah kita buka yang statistiknya. Statistik diklik yang ini, yang chi-square atau chi-square ini diklik. Oke, kemudian continue. Kemudian yang berikutnya yang sel juga diklik. Ini ada tulisan kan sudah terchecklist observe ya. Kita checklist lagi yang expected. Kalau sudah continue, oh, sebentar. Ini yang persentasenya klik yang total saja. Jadi kalian nambahkan yang expected dan total. Kalau sudah continue, kemudian langsung oke. Nah, akan muncul ini ya, merokok, merokok terdiri dari merokok dan tidak merokok, kemudian merokok terdiri dari kanker paru dan sorry, kanker paru terdiri dari kanker paru dan tidak kanker paru. Coba kalian lihat ini ya, yang merokok dan dia kanker paru ada 12 orang. Yang merokok tidak kanker paru ada 3 orang. Kemudian yang tidak merokok dia kanker paru ada 5 orang. Yang tidak merokok dan tidak kanker paru ada 10 orang. Nah, ini prosentasenya. Ya. Jadi yang merokok dan dia kanker paru ya, ada 40%. Yang merokok tidak kanker paru ada 10%. Yang tidak merokok dan dia kanker paru ada 16,7%. Yang tidak merokok dan tidak kanker paru ada 33,3%. Nah, kemudian kalian lihat yang expected count-nya di sini. Perhatikan nih, kolom-kolom setiap ini. Ada 8,5, ada 6,5, ada 8,5, ada 6,5. Ya, jadi kalian perhatikan nilai ini saja ya, expected count. Expected count itu adalah nilai yang diharapkan ada pada setiap sel jika hipotesisnya ditolak. Nanti kalian buka lagi di Google kalau ingin memahami apa itu expected count secara jelas ya. Jadi sebetulnya expected count inilah nilai yang diharapkan mengisi setiap sel ini jika hipotesis yang diharapkan tidak terbukti atau hipotesis nolnya tidak terbukti. Nah, di sini isinya 8,5, 6,5, 8,5, 6,5. Kalian cukup perhatikan angka-angka ini, nanti ada beberapa penjelasan. Ya. Nah,
Sekarang kita buka, kita cek tabel yang di bawahnya. Ini kalau ini kan masih deskriptif sebetulnya ya. Yang di sini adalah sudah hasil ujinya. Ya, apakah ada hubungan antara merokok dengan kanker paru? Terjawab di eh, bagan yang ini. Nah, di sini kan ada beberapa ya. Ada percent chi-square, ada continuity correction, ada likelihood ratio, ada Fisher exact test, ada linear by linear. Ya. Nah, yang kalian baca tuh yang mana? Yang ini atau yang ini? Kan banyak ya. Atau yang ini. Walaupun hasilnya sama semua, ini di bawah 0,05, artinya ada hubungan, tapi nilainya berbeda-beda. Ya, jadi ini nilainya kan di bawah 0,05. Jadi ada hubungan antara merokok dengan kanker paru. Tinggal kalian pilih yang mana nanti kalian harus memperhatikan yang ini tadi, yang expected count-nya ya. Nah, dilihat di sini ada tulisan 0 cell have expected count less than 5 ya. Jadi nilai minimum expected-nya adalah 6,5. Jadi kalian lihat ini nggak ada yang nilai di bawah 5 ya. 8,5 di atas 5, 6,5 di atas 5, ini di atas 5, ini di atas 5. Nah, jadi semuanya di atas 5. Nggak ada yang nilainya di bawah 5. Sekarang kita balik ke yang Microsoft. Nah, syarat uji chi-square untuk tabel 2 kali 2 ada dua. Yang pertama, tidak boleh ada sel dengan nilai expected 0. Kita lihat nggak ada kan yang 0. Ini 8,5, 6,5, 8,5, 6,5. Nggak ada yang 0. Syarat yang kedua, nilai expected kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Karena ini ada 4 kotak, satu kotaknya berarti 25%. Jadi ada satu kotak saja yang nilainya kurang dari 5 artinya tidak memenuhi syarat uji chi-square. Nah, kebetulan ya di sini di atas 5 semua. Jadi memenuhi syarat. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Kalau syaratnya terpenuhi yang dibaca maka kita lihat ya. Nih, untuk tabel 2 kali 2 jika memenuhi syarat yang dibaca adalah continuity correction. Ya. Jika tidak memenuhi syarat yang dibaca adalah Fisher exact test yang dua sisi. Karena memenuhi syarat, maka yang dibaca adalah yang 0,027. Ya. Nah, ini analisisnya. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai continuity correction test. P sama dengan 0,027, artinya ada hubungan. Oh, ini salah. Kalian ganti ya di wordnya kalian. Ada hubungan merokok dengan kanker paru. Ada pertanyaan? Sampai sini untuk tabel 2 kali 2. Belum, Ibu. Kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan ya. Tabel 2 kali 2 ini lebih dari 2 kali 2. Contohnya pengetahuan. Pengetahuan ini ada baik cukup kurang. Ada sikap itu ada negatif dan positif. Artinya nih tabelnya adalah 3 kali 2. 3 kali 2 itu lebih dari 2 kali 2. Ya 3 kali 2, 3 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5. Itu tabel lebih dari 2 kali 2. Nah kalau yang ini tabelnya adalah 3 kali 2 karena pengetahuan baik cukup kurang, sikap positif dan negatif 3 kali 2. Ya. Cara membacanya nanti akan beda, mengerjakannya sama. Kita pindah ke data. Kita lihat dulu ya yang pengetahuan. Ini pengetahuan lihat udah baik cukup kurang, sikap juga sudah positif negatif. Oke.
Caranya sama ya. Jadi di analyze, deskriptif, cross check. Ini di reset dulu. Sudah di reset kembali kosong, kita pindahkan yang pengetahuan ke row, sikap ke kolom. Sama seperti tadi persis, ini chi-square-nya diklik, continue, selnya yang diklik expected dan total. Kemudian continue, kemudian oke. Nah kan terbentuk ya tabelnya 3 kali 2. Nah sekarang tugas kalian adalah mengecek expected count-nya. Expected count-nya berarti kan 3 kali 2 itu ada 6. Kalau 6 itu satu kotaknya berarti berapa persennya? 100 bagi 6. 100 bagi 6 berapa ya? 16,6 Ibu. Oke, 16,6. Berarti kalau 16,67, kalau 2 berarti 30 berapa? 33,3 ya. Berarti ada satu kotak saja yang 0 atau satu kotak yang di bawah 5 berarti tidak memenuhi syarat. Ya, untuk uji chi-square. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang kolom yang pertama di expected-nya, kalau yang pengetahuannya kurang, sikapnya negatif, ada 4 orang, nih presentasenya ini ya, sama seperti tadi cara bacanya. Ini juga yang pengetahuan kurang, sikapnya positif, ada 3 orang, atau 10%. Silakan kalian deskripsikan sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang expected count-nya. Yang pengetahuannya kurang, sikapnya negatif, expected count-nya 2,3. Ini di bawah 5, ada satu kotak. 4,7 di bawah 5, udah 2 kotak. 5,7 di atas 5, 11,3 di atas 5, 2 di bawah 5 sudah 3 kotak, yang di bawah 5, 4 di bawah 5, berarti ada 4 kotak. 4 kotak itu berarti 66,7 ya. Lihat, di sini langsung keluar. 4 sel, ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 sel, 66,7% memiliki nilai expected kurang dari 5. Nah, yang paling kecil expected-nya 2. Betul. Artinya dia tidak memenuhi syarat untuk uji chi-square. Bukan berarti ujinya diulang, sama cara membacanya saja yang berbeda. Di sini ada pilihan, ada percent chi-square, ada likelihood ratio, dan linear by linear. Yang dibaca adalah, kita balik ke yang berikutnya. Untuk tabel lebih dari 2 kali 2, jika memenuhi syarat yang dibaca ada persen chi-square. Kalau memenuhi syarat yang ini yang dibaca, yang 0,110. Karena di atas tidak memenuhi syarat, maka yang dibaca adalah yang nilai likelihood ratio 0,107. Ya. Artinya tidak ada hubungan pengetahuan dengan sikap. Ya. Oke, nanti untuk penugasan kalian mengerjakan mendeskripsikan yang ini ya. Yang bawah kan sudah saya lengkapi ini, yang setiap uji. Yang ini, yang deskriptifnya kalian lengkapi analisisnya. Yang ini kan sudah saya kerjakan, tinggal merapihkan saja kalian. Ya. Yang ini dideskripsikan, baru dikumpulkan. Dikumpulkannya jangan digabung dengan yang kemarin. Terpisah sendiri ya untuk minggu ini. Dikumpulkannya sama hari Senin depan maksimal jam 23.59. Untuk yang minggu kemarin belum ada yang email ke saya ya. Belum, Prof. Ada pertanyaan? As, nggak ada. Minggu depan tuh yang ngajar masih saya atau sudah ganti Pak Abu?
Minggu ke-7. Masih saya ya. Ya, kalau masih saya, mungkin kalau nggak ada kendala, hari Senin lagi jam 12 ya. Di- Online ya, masih online karena puasa saya nggak kuat turun naik. Pas ini nggak ada pertanyaan? Sejauh ini masih belum ada, Prof. Ya, nanti tolong presensinya dikirim ke saya ya. Sekalian tetap mencatat ya, walaupun di grup. Soalnya saya kadang repot, terus kelupaan, nanti saya akan nanya lagi. Tapi tetap hari ini dikirim yang hadir siapa, yang enggak siapa. Oke, gitu aja untuk kuliah siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.